Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah, Komplek TNI AD Bekang Cibarusa Asri. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musholla, Bapak Ketua DKM, juga para pengurus yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus agama bangsa dan negara, yang sama-sama mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat yang sangat agung dan sangat mulia, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, nikmat diberi panjang umur, sehat wal afiah, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk di majlis ilmu dengan niat semata-mata menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, yang telah wafat, saudara-saudara kita, anak cucu kita yang telah wafat mendahului kita, semoga mereka mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, ikutan kita yang mulia, Nabi agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah, yang tetap menjaga kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau dengan menjalankan, mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengajian rutin kita adalah merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-513. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Muharram tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus tahun 2021. Mari kita awali pengajian kita hari ini, pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya secara khusus kita hadiahkan untuk Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, dan umumnya kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, karena seluruh ahli kubur yang sedang berada di alam kubur, yang sedang berada di alam barzah sampai tibanya hari kiamat, mereka senantiasa menanti, senantiasa menunggu doa-doa dari saudara-saudaranya, doa-doa dari keluarganya. Itulah yang mereka butuhkan di alam kubur. Maka jangan pernah kita bosan untuk terus mendoakan ahli kubur kita. Semoga seluruh ahli kubur kita, khususnya Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, di alam kuburnya senantiasa berada dalam rahmat Allah, berada dalam ridho Allah, berada dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alam barzahnya, alam kuburnya Allah jadikan taman daripada taman-taman sorga, diselamatkan dari azab kubur, diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijembarkan alam kuburnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Sihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli salatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lam'ati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Sihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia, tercinta, Nabi agung, kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata beliau, jadilah engkau hidup di alam dunia yang fana ini, jadilah engkau hidup di alam dunia yang bersifat temporer ini, yang bersifat sementara ini, yang hanya sebentar ini. Ka'annaka gharibun, seakan-akan sesungguhnya engkau orang asing. Au abirus sabil, atau seakan-akan sesungguhnya engkau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau istilah bahasa Sunda, kita hidup di alam dunia ini lagi ngumbara. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah siiran Sunda, para ikhwan sadayana tisepuna jeung anomna boh istrina pamegetna tadi wiji kasakumna. Pak Darto ngerti nggak nih bahasanya? Oh terang macaang atuh. Orang di dunia ngumbara, umur orang muallila, mun malaikat nyuara
yen ajal datang segera. Moal bisa tempo samenit, sanaos urang rek pamit. Tetap ajal tengunguntit, terjauh ti calon mayit. Jadi kita semuanya camat, calon mati. Calon presiden belum tentu jadi presiden. Calon gubernur juga belum tentu. Calon bupati juga belum pasti. Calon mati pasti. Camat, calon mati. Ajal teh nguntit terjauh ti calon mayit. Dicabutnya wate nyeri batan dikabiri. Tahu dikabiri ya? Dikabiri hirup bari, direjeng para apsari. Didinya mah ditembongkeun, tempat urang dipernahkeun. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sakarat nanti, itu tempat kembali kita sudah diperlihatkan oleh Allah. Apakah tempat kembali kita nanti surga atau neraka? Saat itu diperlihatkan. Naha nikmat, naha siksa, kabeh gakal karasa. Anak incu saukur cerik, nyeng cerikan nuges balik ka anu ngamilik, ka Allah nu sifat khalik. Di mana nyawa pargat, ninggalkeun diri jeung jagat. Dina sabada sakarat, sakaratul maut hebat. Jadi sebenarnya seluruh manusia yang sekarang ini sedang hidup di alam dunia, kata Nabi, itu diibaratkan seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam melakukan perjalanan jauh untuk menuju suatu tempat yang ia tuju. Artinya apa? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini memberitahu kepada kita supaya kita sadar bahwa hidup kita di alam dunia ini bukan kehidupan untuk selamanya. Supaya kita sadar bahwa hidup kita di alam dunia ini sementara dan sebentar. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap. Kata Allah, ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kematian telah datang, telah tiba kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka sekali-kali mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula dapat memajukannya. Para jamaah, berarti dunia ini kehidupan sementara. Dunia ini panggung sandiwara. Ibarat pewayangan, golek, atau ibarat sinetron. Ada yang berperan menjadi ini, berperan menjadi ini, berperan ini. Ketika sinetron tersebut episodenya tuntas, maka semuanya berakhir. Ibarat wayang golek, ada yang jadi Arjuna, Gatot Kaca, Batrakolo, Dewala, Semar, Udel, Adul, dan sebagainya. Mereka memainkan perannya masing-masing dalam sebuah cerita pewayangan golek. Ketika sudah tuntas ceritanya, maka seluruh golek-golek yang tadi ditayangkan, ditampilkan, masuk gerobok semuanya, masuk peti semuanya, masuk kotak semuanya. Kita pun akan masuk alam kubur. Para jamaah, berarti dunia ini bukan tujuan kita.
Bagi orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali menjadikan alam dunia ini menjadi tujuan. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan sungguh kehidupan di negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wa abqa, dan sungguh kehidupan di negeri akhirat itu kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kemewahan dunia. Janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan glamornya dunia, parta morgana dunia, dengan kesenangan dunia. Lalu kalian lupa diri, lupa kepada Allah, lupa tugas kalian untuk beribadah kepada Allah. Padahal hakikatnya Allah menciptakan seluruh jin dan manusia tidak lain tidak bukan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami kata Allah menciptakan seluruh jin dan manusia illa liya'budun, ay liya'rifun, melainkan supaya mereka semuanya makrifat kepadaku, mengenal aku sebagai Tuhannya, dan hanya menyembah kepadaku dan tidak menyembah selain kepadaku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena dunia ini bukan tujuan, maka dunia ini, kehidupan kita di alam dunia ini kita jadikan jembatan menuju akhirat. Dunia ini harus kita jadikan ladang menuju akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Dunia ini majra'ah. Dunia ini ladang ilal akhirah, untuk pulang ke akhirat. Diibaratkan seperti seorang petani, pagi pulang sore. Selama di ladang mereka mencakul, menanam berbagai macam tanaman-tanaman. Mereka tanam padi, mereka tanam timun, mereka tanam singkong dan sebagainya. Kemudian mereka rawat tanaman mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, maka tumbuhlah menjadi besar dan akhirnya berbuah. Lalu buahnya dipetik untuk kehidupannya, untuk bekal kehidupannya. Jadi kita di alam dunia ini harus banyak menanam kebaikan, harus banyak melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita tanam semasa kita hidup dalam dunia, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Itulah yang akan bermanfaat buat kita nanti di alam akhirat. Itulah yang akan membahagiakan kita manakala kita masuk alam kubur, manakala kita berada di alam mahsyar, manakala kita berada di alam akhirat. Itulah yang akan membahagiakan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ia berkata, "Fa ija asbahta fala tajril masa, wa ija amsaita fala tajril sabah, wa khudh min sihhataka limaradika wa min hayatika limautik." Maka oleh karenanya, apabila engkau berada di pagi hari, jangan sekali-kali menunggu datangnya sore hari. Artinya apa? Artinya berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang sekiranya kita mampu melakukannya di pagi hari itu, lakukan kebaikan itu di pagi hari itu. Jangan ditangguhkan sampai datangnya sore hari. Nanti sore. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalau sore hari kita masih bisa hidup. Di Mysteries of Problem, kematian itu suatu hal yang misterius. Berapa banyak orang meninggal dunia tanpa terlebih dahulu sakit? Berapa banyak orang sehat, gagah perkasa, bawa motor kencang, tiba-tiba tabrakan, mati? Sudah banyak bukti. Mati itu rahasia.
tidak bisa dideteksi, tidak bisa diprediksi. Maka kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah, sekecil apapun bisa kau lakukan di pagi hari. Lakukan di pagi hari, jangan ditangguhkan sampai sore. Itu kata Ibnu Umar. Kemudian sebaliknya, wa ija amsaita fala tantadiri sabah. Sebaliknya, dan apabila engkau berada di petang hari, apabila engkau berada di sore hari, janganlah sekali-kali menunggu datangnya pagi hari. Kebaikan apapun, amal soleh apapun, amal ibadah apapun, sekiranya engkau bisa melakukannya, sekiranya engkau bisa mengerjakannya di sore hari, kerjakan di sore hari, jangan ditangguhkan sampai besok pagi. Karena belum tentu besok pagi kita sudah bisa membuka kedua mata kita. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan sedang tidur, ruhnya diambil, dicabut nyawanya oleh malaikat, akhirnya tidur selamanya. Akhirnya tidurnya pindah ke Sukabumi, ke dalam tanah. Banyak contoh. Ini peringatan-peringatan buat kita. Rasulullah pernah mengatakan, aku tinggalkan 2 nasihat. 1 nasihat yang pandai berbicara, yaitu Al-Quran. 2 nasihat yang tidak bisa berbicara, yaitu kematian. Maka kata beliau, cukup dengan adanya kematian seseorang, itu nasihat buat kita, bahwa kita pun cepat atau lambat akan seperti mereka, akan menyusul mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hakikatnya hidup kita di alam dunia adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah. Ini kesempatan emas, jangan disia-siakan. Karena kalau sudah mati, tentu kita nggak bisa duduk bersama seperti sekarang ini. Kalau sudah mati, tentu kita nggak bisa sholat berjamaah lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa beramal lagi, nggak bisa beraktivitas lagi. Hanya tinggal penyesalan kalau kita meninggal dunia tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh. Penyesalan yang luar biasa nanti di alam kubur, penyesalan yang tiada henti-hentinya, penyesalan yang bertubi-tubi, penyesalan yang tiada guna di alam mahsyar, di hari kiamat dan di alam akhirat. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf juz 9, surat 7 Al-A'raf juz 8 ayat 9, Allah berfirman, waman hafat mawajinhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, barang siapa yang sedikit amal kebaikannya, sedikit amal ibadahnya, sedikit amal solehnya, karena ketika hidup dia malas beribadah, malas beramal soleh, malas berbuat baik, malas ngaji, malas sholat, malas ibadah, sehingga timbangan amal kebaikannya sedikit. Ketika ditimbang di al-mizan di padang mahsyar, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat selanjutnya kata Ibnu Umar, wa khud min syihhatika limarodik wa min hayatik limautik. Dan gunakanlah olehmu kesehatanmu sebelum datang sakit. Sadar enggak sadar, kita enggak akan selamanya sehat. Seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, semakin bertambah usia kita secara zohir, maka kenikmatan-kenikmatan dari Allah akan mulai dikurangi. Tenaga mulai lemes, pandangan mata mulai kurang awas, telinga mulai budeg sedikit alias bolot. Dulu tenaga kuat, sekarang mulai lemes. Dulu lari maraton 500 kilo kuat, naik mobil. Naik mobil. Sekarang boro-boro 500 kilo, ya duduk 2 jam mau bangun aja susah banget. Aduh, pelan-pelan. Apalagi kalau sudah dikasih stroke sama Allah, itu penyakit berat. Karena penyakitnya stroke, truk mobil. Ya, 1 truk kebanyakan. Para jamaah, kalau mau ibadah, mau berbuat baik, mau beramal, jangan nunggu sakit. Dan kita enggak akan pernah dikasih tahu kapan kita akan sakit. Tahu-tahu sakit aja. Setelah sakit baru kita sadar, baru kita istighfar, baru kita nyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Saya selama ini enggak sholat,
Baru sadar nangis. Kata malaikat, lu kemarin kemana aja tong? Kemarin waktu sehat gaya banget, gagah banget. Masjid dilewat terus, musola dilewat terus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min hayatik limautik, gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Kita akan mati. Mari kita lihat beberapa ayat tentang kematian. Yang pertama, Al-Qur'an surat 29, Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepada Allah akan kembali. Ketika anak kita meninggal, ketika saudara kita meninggal, istri kita meninggal, suami kita meninggal, kita harus sadar itu semuanya milik Allah. Itu bukan milik kita. Kita hanya sekedar dititipi oleh Allah. Maka ketika milik Allah mau diambil oleh Allah, kita harus ikhlas, harus merelakannya, karena itu milik Allah, bukan milik kita. Anak kita itu hanya sekedar titipan dari Allah buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Al-Qur'an surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, wherever you are, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu berada atau sekalipun kamu bersembunyi di sebuah tempat, di sebuah benteng yang tinggi dan kokoh terbuat dari beton. Kematian datang tidak bisa dihalangi oleh benteng beton. Kemudian kita lihat surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman juhjiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Ibadah-ibadah, amal soleh, berbagai macam kebaikan yang kalian lakukan selama kalian hidup di alam dunia, itu semuanya pahalanya oleh Allah akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Oleh Allah akan diberikan pahalanya nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari api neraka, dan ia dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Kemudian kita lihat surat 62, surat Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah olehmu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian yang kamu takut kedatangannya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu, malakal maut itu, malaikat Ijra'il itu akan datang. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu, akan menjumpai kamu, akan menemui kamu dimanapun kamu berada. Maka oleh karenanya, jadi hidup kita di alam dunia ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat yang ia tuju. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Dunia ini kita jadikan ladang untuk akhirat, jembatan untuk ke akhirat. Maka tujuan bagi orang-orang yang beriman bukan dunia, tapi tujuan bagi orang-orang yang beriman adalah akhirat. Dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan motivasi atau yang menganjurkan atau yang memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah melakukan berbagai macam kebaikan. Yang pertama, Al-Qur'an
yaitu berbunyi innallaha. Yang pertama, Al-Qur'an berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini ayat berada dalam Al-Qur'an surat 28, surat Al-Qasas juz 20 ayat 77. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Walaupun kamu melakukan kebaikan kepada orang lain secara johir, namun hakikatnya kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain itu untuk dirimu sendiri, dan pahalanya akan kamu dapatkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Al-Qur'an yang berbunyi innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kalau tidak salah berada dalam Al-Qur'an surat, lupa lagi saya. Nanti bisa dilihat. Berikutnya surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 195. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kita lihat yaitu Al-Qur'an surat 28 surat Al-Muzammil juz 29 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sekecil apapun, dan kepada siapapun kamu melakukan kebaikan itu pasti oleh Allah akan dibalas. Yang penting kita lakukan kebaikan itu atas dasar lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan hendaklah kalian beristighfar ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lihat Al-Qur'an surat 22 Al-Hajj juz 17 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah kalian kepada Allah, wasjudu, dan bersujudlah kalian kepada Allah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu Allah, beribadahlah kepada Allah, berbuat baiklah kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, waf'alul khaira, dan kerjakanlah segala kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kita lihat Al-Qur'an yaitu surat 7 Al-A'raf juz 8 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman sakulat mawazинhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, di saat amalnya ditimbang di hari kiamat di timbangan Al-Mizan, sebuah timbangan amal, berat timbangan amal kebaikannya, karena ketika hidup di alam dunia
orang itu pandai menggunakan nikmat umurnya, menggunakan kesehatannya untuk terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, amal ibadah yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga ketika ajal datang, dia siap menghadap Allah dengan berbagai macam amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sesuai dengan perintah Nabi, wahsub nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang kepadamu. Maka sebelum kematian itu datang kepadamu, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Dengan apa kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi kematian itu? Dengan melakukan berbagai kebaikan, dengan melakukan berbagai macam ibadah, warna-warni ibadah yang wajib, yang sunnah, dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Itu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Maka kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang jago bertengkar, jago gulet. Kalau bertengkar, berkelahi, kalau gulet enggak pernah dikalahkan. Bukan itu kata Nabi. Kata Nabi, al-kais mandana nafsahu hawahu, mandana nafsu hawaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kuat itu orang yang mampu menaklukkan, mengalahkan, mengendalikan hawa nafsunya, dan ia terus beramal untuk sesudah mati. Itulah orang yang hebat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mari kita lihat Al-Qur'an surat 101. Yang tadi belum selesai, paman sakulat mawajinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, kata Allah dalam ayat ini, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud orang-orang beruntung ini adalah orang-orang yang nantinya di akhirat oleh Allah akan dijadikan ahli sorga. Yang dimaksud orang-orang beruntung dalam ayat ini adalah orang-orang yang nanti di dalam sorga oleh Allah akan dibahagiakan, disenangkan, digembirakan. Karena memang Allah sudah menyiapkan, Allah sudah menyediakan, Allah sudah menjanjikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kesenangan, berbagai macam kegembiraan, kebahagiaan di sorga, di mana kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah sediakan, di mana kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan, di mana kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah sediakan di sorga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk orang-orang yang banyak amal kebaikannya. Itu kenikmatan tidak bisa dibayangkan nikmatnya seperti apa. Karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga, yang sudah dipersiapkan oleh Allah, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah tersirat di benak hati manusia. Seperti apa nikmat itu? Nanti aja lihat di sorga. Anna wa'dallahi haqqun, bahwa janji Allah itu hak. Seluruh janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, pasti oleh Allah akan dibuktikan. Cuma sekarang kita di dunia harus sabar beribadah kepada Allah. Allah menguji kepada kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, siapa di antara kalian yang banyak amal kebaikannya, yang banyak amal solehnya, yang banyak amal ibadahnya. Maka oleh karenanya Allah perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Yang terakhir kita lihat Al-Quran surat 101. Ada yang tahu? Jamaah ada yang tahu surat 101? 114 An-Nas, 113 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas. Kalau 101 ada yang tahu? Pasti ada yang tahu, cuma lupa lagi ya. Ya, tahu mah tahu, oleh karena lupa lagi jadi lupa. Jadi nggak ingat gitu. Kalau lupa kan nggak ingat. Kalau nggak ingat pasti lupa itu. Surat 101 itu surat Al-Qari'ah, Juz 30. Ayat 6 dan 7 berbunyi, Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ayat 6.
Ayat 7. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Ayat 9. Ayat 8. Ayat 9-nya narun amiyah. Surat 101 Al-Qari'ah ayat 6 berbunyi, Fa'amma man sakulat, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, orang yang banyak amal kebaikannya, orang yang banyak amal solehnya, orang yang banyak kebaikannya, amal ibadahnya, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, bahwa fi isatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan adalah sorga. Di dunia mah kesenangan nggak akan selamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ayat 7-nya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan, enteng timbangan amal kebaikannya, oleh karena orang tersebut ketika hidup di alam dunianya melalaikan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, tidak tertarik dengan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena orang tersebut ketika hidup di alam dunia selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu setannya, menumpuk-numpuk dosa, berbuat, mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, dan tidak ibadah, tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan sekecil apapun, sehingga ditimbang amalnya ringan, enteng timbangan amal kebaikannya. Apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah. Maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas menyala-nyala. Mudah-mudahan dengan sababiah kita duduk di majelis ilmu hari ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu gemar melakukan berbagai macam kebaikan untuk bekal hidup kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Karena apabila kita mati masuk alam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal kebaikan, tidak membawa amal soleh, tentu kita akan celaka, akan sengsara, akan menderita, akan merugi, akan menyesal. Sebagaimana orang pergi ke suatu tempat yang jauh, misalnya ke Surabaya, tidak membawa bekal sedikit pun, pasti dia di perjalanan akan belangsak seperti itu. Kita semuanya akan berangkat ke negeri akhirat yang begitu jauh, yang kita belum tahu keadaannya seperti apa. Coba bayangkan kalau kita nggak bawa bekal, tentu kita akan sengsara, akan menderita, akan belangsak. Kalau di dunia kita hidup ingin bahagia, apalagi nanti di akhirat tentu kita ingin hidup bahagia. Kebahagiaan di dunia sementara, tapi kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka utamakan akhirat, insya Allah dunia ikut. Pepatah mengatakan, kalau kita nanam padi, rumput jadi. Nanam rumput, padi luput. Padi itu ibarat akhirat, rumput itu ibarat dunia. Kita nanam padi nih, kira-kira rumput jadi enggak? Padahal sama kita ditanam enggak? Enggak ditanam, jadi sendiri di kelilingnya. Itu dunia. Ngejar akhirat, dunia ikut. Tapi sebaliknya nanam rumput, kita nanam rumput nih, kira-kira padi jadi enggak? Padi luput, enggak jadi. Kita ngejar dunia, nanti di akhirat kita rugi, nggak dapat kebahagiaan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadinya sebenarnya saya ingin membahas materi tentang merasa nikmat dekat dengan Allah dan merasa pahit jauh dari Allah. Tapi oleh karena waktunya sudah habis, sudah pukul 6 lewat 8 menit. Insya Allah materi tentang
merasa nikmat dekat dengan Allah dan merasa pahit jauh dari Allah, insya Allah akan kita bahas pada hari Sabtu seminggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, istri kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, diberikan umur yang barokah, yang manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang umurnya panjang tapi buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang mulia, akhirnya mari kita tutup taklim pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi'a syani wad daraji. Atbatayya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Allahumma hdina siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma hdina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamah bi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma inna qad ta'allamna fi hadhihi sa'ah fataqabbalha ya karim wa ausil sawabaha khususan ila ruhi ahlil kubur waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi
anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abadilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjatan khairam min zawjatihi wa adkhilhul jannata ma'al abrar wa a'idhu min ajabil qabri wa fitnatihi wa min ajabin nar waj'alillahumma qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu pratan min hufarin niran Allahumma astur uyubahu wa taqabbal a'malahul khaira kullaha waj'al mautahu biha bihusnil khatimah waj'al mautahu biha bihusnil khatimah waj'al mautahu biha bihusnil khatimah waj'alhu min ahlil jannah waj'alhu min ahlil jannah waj'alhu min ahlil jannah wajma' ruhahu ma'a arwahi ibadikas sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqi wa nuri arsy wa midada kalimati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah bi rahmatika ya Allah bi rahmatika ya Allah ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.